Selamat sore adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak Isna, apa kabar? Sudah pasti luar biasa. Oke, terima kasih. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Semoga sukacita Natal selalu menghiasi keluarga kita. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita awali dengan doa. Ayo adik-adik, siapa yang bisa membantu Kakak Vira untuk memimpin doa pembuka? Oke, Kakak Febi. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami melakukan kegiatan kami. Berkatilah kami, semoga kegiatan kami berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ayo kita sama-sama tepuk terima kasih untuk Kakak Febi. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih yes. Terima kasih sekali lagi untuk Kakak Febi. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik di rumah. Apa saja yang adik-adik di rumah lakukan atau kegiatan apa saja yang adik-adik di rumah lakukan pada saat perayaan Natal? Oke, Kakak Kian. Makan kue bersama keluarga. Berkunjung ke rumah keluarga. Terima kasih untuk jawaban dari Kakak Kian dan Kakak Stefani. Nah, adik-adik di rumah, satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan pada saat Natal maupun pada saat perayaan besar lainnya ataupun pada hari biasa, yaitu berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama bapak di rumah, berkumpul bersama mama, berkumpul bersama kakak, ataupun berkumpul bersama adik. Nah, hal itu adik-adik berkaitan erat dengan tema kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu tentang keluarga kudus. Sekarang kakak mau tanya lagi sama adik-adik di rumah dan semua kawan-kawan di sini. Siapa yang tahu siapa-siapa saja yang ada di dalam keluarga kudus? Ayo adik-adik. Oke, Kakak Jeje. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Baik, terima kasih Kakak JJ atas jawabannya. Nah, adik-adik di rumah, kakak ingin mempertegaskan kembali bahwa di dalam keluarga kudus ada Yesus, yaitu anak dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Ada Bunda Maria yaitu ibu dari Tuhan Yesus, dan ada Santo Yosef yaitu ayah dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi untuk mendalami kegiatan kita pada sore hari ini, kita mengambil posisi yang baik, posisi yang nyaman, agar adik-adik di rumah dan kawan-kawan di sini bisa lebih cermat lagi untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Karena itu, kita tepuk duduk. Oke, adik-adik di rumah juga bisa ikut kawan-kawan yang ada di sini. 1 kali tepuk duduk, 2 kali tepuk duduk. Oke, baik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keluarga kudus adalah sebutan untuk keluarga yang terdiri dari Tuhan Yesus, Santo Yosef, dan juga Bunda Maria. Namun untuk lebih menambah pemahaman adik-adik yang di rumah, juga kita semua di sini, mari kita sama-sama membuka Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk adik-adik di rumah, juga adik-adik yang di sini, kakak ingin bertanya, kira-kira ayat manakah yang menarik perhatian adik-adik atau yang adik-adik sukai? Ya, silahkan Yani. Ayat yang saya suka dari Injil Matius adalah ayat 21 yang bertulis, "Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel." Oke, baik. Alasannya nih memilih ayat tersebut? Karena Yusuf sudah membuktikan bahwa ia memiliki rasa cinta kasih kepada keluarganya dan taat kepada kehendak Tuhan. Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Ayat yang saya suka adalah ayat 19 yang bertulis, "Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya." Oke, baik. Alasan Putri memilih ayat tersebut? Bahwa dengan perantaran malaikatnya, Allah Bapa menyelamatkan keluarga Bapak Yusuf dari musibah pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari dua teman kita tadi. Baik, firman kita hari ini menceritakan tentang keluarga kudus yang sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, yakni keluarga kudus. Pertama-tama kita akan belajar mengenai kepribadian dari masing-masing anggota keluarga kudus. Yang pertama, Santo Yosef. Santo Yosef adalah pribadi yang taat akan Allah, seperti yang sudah kita dengarkan melalui firman tadi, bahwa Santo Yosef selalu menuruti apapun yang malaikat Allah perintahkan kepadanya. Juga Santo Yosef adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Dia penyayang juga rendah hati. Dia menjaga, melindungi, dan mengasihi serta mengayomi anggota keluarganya. Yang kedua, Bunda Maria. Bunda Maria adalah sosok ibu yang sangat sederhana. Dia penuh cinta kasih, baik hati, lemah lembut, juga sangat setia kepada kehendak Allah. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia tahu bahwa menjadi ibu dari anak Allah itu tidak akan mudah, tetapi dia tetap menerima apa yang Allah kehendaki terjadi kepadanya. Dan juga Bunda Maria adalah seorang ibu yang sangat setia kepada keluarganya. Juga yang ketiga ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat taat kepada Allah. Apapun konsekuensinya, walaupun dia harus merelakan nyawanya demi keselamatan kita semua dan kehendak Allah yang terjadi. Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang mencintai kita dengan tulus tanpa memandang apapun. Juga Tuhan Yesus walaupun dia adalah anak Allah, dia tidak lupa akan kedua orang tuanya. Seperti pada pesta perkawinan di Kana, saat Bunda Maria memintanya melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur, dan Tuhan Yesus mematuhinya. Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang membawa terang juga damai dalam kehidupan kita semua. Cara hidup keluarga kudus, yakni mereka selalu menyertakan Allah dalam kehidupan keluarga mereka. Walaupun mereka hidup dalam
keluarga yang sederhana, mempunyai keterbatasan ekonomi, tapi mereka tidak saling meninggalkan, melainkan mereka selalu bersatu dan mereka selalu bersyukur untuk apapun yang mereka miliki. Mereka saling mencintai, mereka saling melengkapi, mereka saling mendengarkan, mereka saling menerima satu sama lain, dan walaupun mereka memiliki posisi yang istimewa, namun mereka tidak melupakan satu sama lain, melainkan mereka selalu saling melayani. Juga mereka merupakan keluarga yang sangat setia satu sama lain. Oleh karena itu pula Yesus tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, juga baik hati dan penuh cinta. Jadi begitu adik-adik. Bagaimana adik-adik yang di rumah sudah paham? Dan adik-adik yang di sini sudah paham? Sudah. Oke, baik. Saat ini kakak mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama berkreasi. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan adalah lem, gambar keluarga kudus, kertas HVS, juga gunting dan untuk menghiasnya kakak serahkan kepada kekreativitasan adik-adik yang di rumah. Oke? Karena kita dengan cara adik-adik menempelkan gambar tersebut pada kertas HVS, dan pada sampingnya adik-adik bisa menambahkan puisi, doa, dan juga ucapan selamat. Jadi karena adik-adik sudah mendengarkan petunjuknya, kakak persilahkan untuk dibuat sekarang. Baik adik-adik, bagaimana? Cukup mudah kan cara pembuatannya? Oke. Bagaimana adik-adik yang di rumah masih semangat? Dan adik-adik yang di sini masih semangat? Lebih semangat. Oke, untuk menambah semangat kita, kakak di sini mengajak adik yang di rumah kita untuk animasi sama-sama. Sing
Oke, untuk lebih menambah semangat adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama tepuk spirit. Spirit, 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 pom pom, spirit, 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 pom pom, spirit, 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 pom pom. Oke, adik-adik persilakan untuk duduk kembali. Oke, kita sudah banyak membahas mengenai keluarga kudus. Kakak ingin bertanya untuk adik yang di rumah, juga adik-adik yang di sini, kira-kira sejauh ini apakah yang adik-adik dapat ataupun yang adik-adik pelajari? Harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Ada lagi? Di dalam keluarga harus saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai. Oke, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman. Dengan meneladani sikap hidup keluarga kudus, yakni dengan menyertakan Tuhan selalu dalam kehidupan berkeluarga, juga antara sesama keluarga kita harus dapat saling mengasihi dan juga mencintai, juga menjaga selalu menjaga keutuhan keluarga kita. Dan agar kita pun yang hidup dalam keluarga yang meneladani cara hidup keluarga kudus dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dewasa dalam bersikap maupun dalam berpikir, juga dapat bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki mental yang sehat. Sehingga rumah kita, keluarga kita dapat menjadi tempat pulang paling nyaman untuk kita semua, tempat kita berbagi dan mendapatkan kasih sayang, juga tempat kita merasa aman, terlindungi, juga kita mendapatkan pendorong dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk selebihnya kakak serahkan kepada kakak Fira. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah adik-adik, dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari adik-adik dan kawan-kawan di sini, dan semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kehidupan kita yang lebih baik pula di dalam keluarga kita masing-masing. Nah adik-adik, dari sini juga kami ingin mengimbau kepada semua adik-adik di rumah untuk selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer dimanapun dan kapanpun, selalu menjaga jarak, dan yang lebih penting selalu mencuci tangan agar kita menjadi orang nomor satu yang menyelamatkan keluarga kita dari penyebaran COVID-19. Nah adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, kita tutup dengan doa. Nah, ada yang bisa membantu kakak untuk memimpin doa? Oke, kakak Stefani. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga tugas dan kegiatan kami berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami mau pulang, jagalah kami, bimbingilah kami, supaya kami dalam keadaan baik-baik saja sampai di kami rumah masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih untuk kakak Stefani. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih yes. Nah adik-adik, untuk menutup segala rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, kita berdiri bersama-sama dan kita animasi. Sekami! Siap!